Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahatihi wa madati wa karamati fid daraini amin. Bab al-haidu la taqbis salata, wanita yang berhaid tidak wajib mengqadha salat, bahkan tidak boleh mengqadha salat yang tertinggal karena haid. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Ali bin Mushir an Sa'id bin Abi Urubah an Qatadah an Mu'adzah al-Adawiyyah an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatha atadil haidatu salata qalat. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya seorang wanita sa'alatha, ia bertanya kepadanya Sayyidah Aisyah, ataqdil haidus shalah, apakah mengqadha oleh orang berhaid akan salat? Artinya salat yang tertinggal semasa haid. Qalat ha Aisyatu, berkata kepada wanita tersebut oleh Sayyidah Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu termasuk khawarij? Apakah khawarij kamu? Itu bahasa teksnya. Apakah kamu termasuk golongan khawarij? Hanya golongan khawarij lah yang mewajibkan wanita berhaid mengqadha salatnya. Maka itu ditafsirkan judul tadi, bukan tidak wajib mengqadha salat, bahkan tidak boleh mengqadha salat. Kalau mengqadha salat atau beranggapan wajib salat wajib diqadha dengan sebab berhaid, berarti dia sudah keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka penafsirannya adalah tidak boleh mengqadha salat, bahkan tidak boleh berkeyakinan salat wajib diqadha gara-gara haid. Qad kunna nahidu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh adalah kami mengalami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa nadhur, kemudian kami suci, walam ya'murna, dan tidak memerintahkan ya Nabi kepada kami dengan mengqadha salat. Judul ke-120, Babul haid tatanawalu syai'a minal masjidi, bab wanita yang berhaid memberikan sesuatu dari masjid. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Awas an Abi Ishaq Hanil Bahiyyi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala li, berkata kepada saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawilini. Nawili fil amar, pakai ya karena khitabnya kepada wanita. Nawil, nawila, nawilu, nawili.
ambilkan olehmu akan aku wahai Aisyah akan sajadah dari masjid. Dari masjid. Apa makna dari masjid? Ayat az-zahir annahu muta'alliq binawilihi. Binawilihi. Dari mana diambilkan? Dari masjid. Maka berdasarkan ini berarti Nabi ada di luar masjid, lalu memerintahkan Sayyidah Aisyah mengambilkan sejadah dari masjid. Karena sejadah Nabi itu ada di dekat pintu Sayyidah Aisyah yang sampai kepadanya oleh tangannya dari kamar. Itu penafsiran ulama. Menurut Imam Qadhi Iyad, Nabi mengatakan hal itu kepada Sayyidah Aisyah ketika Nabi dari masjid, supaya Sayyidah Aisyah mengambilkan sejadah, memberikan kepada Nabi. Sayyidah Aisyah ada di luar masjid karena Nabi sedang i'tikaf dan Sayyidah Aisyah ada di kamar. Jadi berdasarkan hadis ini, tidak ada ulama yang menafsirkan Sayyidah Aisyah masuk masjid. Yang pertama dipahami. Oke. Yang jadi permasalahan ada minal masjid. Nah, ini bermuta'alliq dengan munahu. Ini masih dijelaskan. Karena banyak sekarang pendapat mengatakan wanita berhaid boleh masuk masjid kalau pakai pampers. Nah, ini al-khumrata minal masjid. Ada dua kepentingan saya dalam menjelaskan hadis ini. Pertama, untuk memahamkan kepada masyarakat bahasanya tidak ada ulama yang berdasarkan hadis ini yang mentolerir wanita berhaid masuk masjid. Yang kedua kepentingannya adalah betapa pentingnya ilmu nahu dalam memahami sebuah hukum. Maka orang yang tidak menguasai ilmu nahu tidak akan bisa pernah memahami hukum dari hadis. Oke. Minal masjid ini huruf apa? Huruf ja. Huruf ja itu perlu kepada muta'allaq. Perlu kepada bahasa yang disebut dengan muta'allaq. Tempat dia bergantung. Saya pergi dari rumah. Dari rumah itu muta'allaqnya kemana? Kepada saya atau pergi? Kepada saya. Saya pergi dari mana saya? Di rumah. Dari mana saya? Di rumah. Kepada pergilah. Kepada saya. Saya pergi dari rumah. Dari mana pergi? Dari rumah. Kemana pergi? Ke pasar. Untuk apa pergi? Ke apa pergi?
telur itik. Jadi dari mana ke mana untuk apa? Itu namanya muta'alaq. Sekarang min ini dari masjid. Ini darinya ini muta'alaqnya kemana? Coba lihat. Kemana muta'alaqnya? Hah? Pendapat pertama, muta'alaqnya kepada Nawilini. Kepada Nawili, ambilkan olehmu wahai Aisyah untuk aku akan sejadah. Dari mana diambil? Dari masjid. Berarti sejadahnya ada dalam masjid. Kalau sejadahnya ada dalam masjid, berarti Sayyidah Aisyah masuk. Itu pemahamannya. Ternyata tidak ada ulama hadis yang menafsirkan begitu. Ulama hadis menafsirkan bagaimana? Pintu Sayyidah Aisyah dekat dengan masjid. Sedangkan Nabi sholat di mana? Di mihrab masjid, karena beliau imam. Berarti sejadah Nabi di mana? Di mihrab masjid. Berarti Sayyidah Aisyah mengambil sejadah Nabi dari pintu rumahnya, mengulurkan tangannya ke dalam masjid. Beliau ada masuk masjid? Siapa yang masukkan? Imam Tirmizi, Imam Abu Daud. Nah, yang kedua, min itu muta'alaqnya kemana? Kemana? Ke Qolali. Ke Qolali. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala berkata kepada saya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong ambilkan sejadah saya. Dari mana Nabi ngomong? Dari dalam masjid. Nabi ngomong dari dalam masjid. Berarti Nabi sedang itikaf dalam sejadah, tinggal dimintalah, tolong Aisyah ambilin sejadah saya. Beliau dalam masjid, Sayyidah Aisyah dalam rumah. Jadi minta ambilin sejadah. Kata Sayyidah Aisyah, saya berhaid. Apa jawaban Nabi? Haid kamu kan gak di tangan. Megang sejadah kan pakai tangan. Berarti ini pendapat siapa? Qadhi Iyad. Ini Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Nah, jadi tidak ada ulama yang mentelari berdasarkan hadis ini wanita berhaid boleh masuk masjid. Itu kata yang benar, huruf jar saja. Ada dua pendapat ulama di sini. Ini nahu sembarangan. Baca kitab hadis sambil hukum sendiri. Nah, baca baris salah. Jangankan untuk memahami muta'alaq, membaca barisannya salah. Lalu diambil hukum. Jadilah dia sasid menyasitkan. Ngerti paham? Nawilinil khumrata minal masjid. Tolong ambilkan untuk aku sejadah dari masjid. Fakultu, maka saya katakan, inni haid, sesungguhnya aku sedang berhaid wahai Nabi. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisat haidatuki fi yadik, tidaklah haidmu di tanganmu. Di wanita haid memberikan sesuatu, mengambilkan sesuatu dari masjid. Nah, kalau menurut judul, ini judul berpihak kepada pendapat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, juga Imam Ibnu Majah. Kenapa judulnya? Lihat, Sayyidah Aisyah mengambil sesuatu dari masjid. Nah, baca. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم
Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudni ra'sahu ilayya, beliau mendekatkan kepalanya ke aku, disodorkan kepalanya ke Nabi. Nabi sodorkan kepalanya kepada Sayyidah Aisyah. Wa ana haid, saya sedang berhaid. Wa huwa mujawir, dan dia ini Nabi berdekatan. Maksud berdekatan itu mu'takifan, sedang itikaf. Mujawir dengan Sayyidah Aisyah, maksudnya bertetangga dengan Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah di kamar, Nabi di masjid, itu mana bertetangga. Kalau Nabi bertetangga dengan Sayyidah Aisyah, berarti Nabi sedang itikaf. Nah, ketika Nabi sedang itikaf, kan tidak boleh keluar masjid. Nah, untuk keperluan mencuci kepala, Nabi sorongkan kepalanya lewat masjid ke jendela rumah. Kemudian aku mencuci kepalanya Nabi di krimbak. Kemudian urajjiluhu, aku sisir akannya rambut Nabi. Jadi urajjiluhu, sisir artinya perhatikan kaki, kaki kan kepalanya Nabi. Nah, aku sisir. Hadis. Wa haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq qala anba'ana Sufyan an Mansur ibni Safiyah an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad kana Rasulullah. Ayat bulan dikatakan laku. Demi sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yallahu ra'sahu, meletakkan ia Nabi akan kepalanya di hijri, di pangkuan aku. Di Nabi berbantalkan paha Sayyidah Aisyah. Wa ana haid, saat itu sedang berhaid. Wa yaqra'ul Qur'an, dan Nabi membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ulama beristimbat, membaca Al-Quran dekat dengan tempat najis itu boleh. Babun ma'alir rajuli min imra'ati idza kanat haidon. Apa yang boleh bagi laki-laki dari istrinya apabila ada ia istri dalam keadaan berhaid. Apa saja yang boleh dilakukan oleh laki-laki terhadap istrinya yang sedang berhaid. Nah, wa bi haddatsana Abdullah bin Jarrah qala haddatsana Abu Ahwas an Abdir Karim wa haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala haddatsana Abdul A'la an Muhammad bin Ishaq wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Saybah qala haddatsana Ali bin Mushir an Anis-Saybani jami'an an Abdurrahman bin Aswad an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana idza kanat ha'iran amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, kanat ihdana, adalah salah seorang kami, idza kanat, apabila ada ia salah seorang itu berhaid, amaroha, memerintahkan akannya salah seorang wanita atau istri Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tazira, bahwa memakai sarung ia salah seorang kami fi fauri haudatiha, fi fauri maknanya segera, pada segera haidnya.
maksud segera haidnya masih lancar, masih banyak, artinya masih hari-hari awal, sederas maksudnya. Summa yubashiruha, kemudian mencumbui ya Nabi. Basyara artinya bersentuhan kulit dengan kulit. Ya Nabi akannya salah seorang istri. Wa ayyukum, siapa di antara kalian yamliku irbahu, yang mampu mengendalikan nafsunya, kama kana, sebagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah, mengendalikan nafsunya. Artinya di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan syarat boleh dilakukan hal yang sama oleh kalian kalau kalian bisa menjamin tidak akan lewat batas. Nah, supaya tidak lewat batas, maka dilakukan penjagaan ketat. Nah, mulai daripada pusar sampai ke lutut, itu bukan hanya disarungi, tapi dibungkus bungkus koper itu. Nah, atau pakai sari India yang dililit 33 lilitan, itu kan aman. Nah, terus sana jeans, settingnya ke belakang, ke gembok, itu kan aman. Nah, dalam kondisi aman seperti itu nggak apa-apa. Atau orangnya yang bisa mengamankan diri. Kalau dia tidak bisa mengamankan diri, bikin suasana yang aman. Digembokkan, kalau digembok kuncinya dibuang ke sumur. Digembok tapi kuncinya dekat dia juga, nggak jadi itu. Digembok kuncinya taruh di teras misalnya. Dia ambil anak dibuang, robek lagi, selesai aman. Tapi syaratnya apa? May yamliku ayyukum yamliku irbah, siapa yang mampu di antara kalian bisa mengendalikan nafsunya. Tapi kalau nggak mampu, hukumnya haram. Kalau mampu silahkan. Dari mana Ismail? Mana yang halal? Ma fawqal izar, di atas pusar, yang halal, bukan yang haram, yang halal di atas pusar, di bawah lutut. Hadis. Wa bi haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Ahwas an Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana idza hadat amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah salah seorang kami apabila dia berhaid memerintahkan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an tastazira, bahwa memakai sarung ia wanita, ia salah seorang kami biizarin dengan sarung, thumma yubashiruha, kemudian dia menggauli dalam maksudnya mubasyarah, bukan jima. Memubasyarahi ya Nabi akannya salah seorang. Hadis. Wa bi haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibnu Bisrin qala haddatsana Muhammad ibnu Amrin qala haddatsana Abu Salamah an Ummi Salamah qalat kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi lihafi, di dalam selimutnya Nabi. Fawajadtu, maka aku merasakan ma tajidun nisa, apa yang dirasakan oleh wanita minal haidah, dari haid. Pansalaltu minal lihaf, maka saya meluncur apa bahasa katanya?
keluar dari keselimut, meluncur. Meluncur itu gak selancaran. Kita berada dalam kemah, kemahnya rendah sekali. Kemudian saking padatnya di dalam kemah itu ada satu orang keluar dari bawah. Apa namanya itu? Menyelinap kan masuk ke dalam. Nah, ini keluar. Aku menyelinap masuk. Nah, yang keluar menyelinap. Nah, itulah. Jadi sedang anak-anaknya tidur di Nabi, saya keluar di bawah, meluncur keluar. Nah, pansalah tu, maka aku meluncur dari selimut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana fisti, apakah kamu berhaid? Qultu, saya katakan, wajadtu ma tajidun nisa minal haidah. Aku mengalami sesuatu yang dialami oleh wanita dari haid. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika ma kataballahu ala bani Adam. Enggak usah kecewa. Itu adalah sesuatu yang telah menetapkan oleh Allah atas putri Nabi Adam alaihissalam. Artinya keturunan wanita, yang wanita-wanita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Salamah, fansalatu, aku menyelinap keluar. Nah, menyelinap keluar lah. Ada menyelinap masuk dan menyelinap keluar. Aku menyelinap keluar. Fa aslahtu min sya'ni, aku perbaiki dari keadaan aku. Perbaiki dulu. Nah, perlu ditambal, perlu ditempel, perlu ditutup. Aku perbaiki dari keadaan aku supaya tidak merusak suasana. Summa raja'tu, kemudian aku kembali ke tempat tidur. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ali, kesinilah. Pada kulimani, masuklah kamu bersamaku dalam selimut. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Salamah, dakhaltu ma'ah, aku masuk bersamanya Nabi dalam selimut. Maknanya seorang suami ketika istrinya berhaid masih boleh tidur dalam satu selimut. Hadis. Wa bi haddatsana al-Khalil ibni Amrin qala haddatsana ibnu Salamah an Muhammad ibni Ishaq an Yazid ibni Abi Habib an Suwaid ibni Qais an Muawiyah ibni Hudayjin an Muawiyah ibni Abi Sufyan an Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sa'altuha, aku bertanya kepadanya Sayyidatina Ummi Habibah. Kata siapa? Kata Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kaifa kunti, bagaimana adalah kamu dulu? Tasna'ina, kamu berbuat, kamu memperlakukan bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa haid. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Habibah, kanat ihdana, adalah salah seorang kami, fi fauriha, di masa banjirnya haid, di masa derasnya haid. Artinya awwala ma tahid, awal sesuatu dia berhaid. Haid itu kalau hari-hari akhir kan dah mau habis, ya, dia awal-awalnya. Tasuddu alaiha, mengikat ia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat
dari pusar ke lutut, ada riwayat dari pusar ke pertengahan dua paha. Tapi intinya di sana adalah pernyataan Sayyidah Aisyah, ayyukum yamliku irbahu kama yamliku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irbahu. Itu poin pentingnya. Babun an-nahyu an ityanil haid, larangan dari menggauli wanita yang sedang berhaid. Hadis. Wa bi haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Ali ibn Muhammadin qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Hammad bin Salamah an Hakim Asrami an Abi Tamimah al-Mujaymi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, man ata haidan, siapa saja yang menggauli wanita yang sedang berhaid, au imra'atan fi duburiha, atau dia menggauli wanita di duburnya, au kahinan, atau siapa saja mendatangi dukun, qasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan akannya dukun dengan apa yang ia perkatakan, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin, dengan Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal Nabi katakan dia sama hukumnya kufur dengan Quran. Pertama, menggauli wanita yang sedang berhaid. Wanita itu siapa? Istrinya tentu. Atau wanita di duburnya. Itu dia bukan mendatangi tempat bercocok tanam namanya. Itu bukan tempat cocok tanam. Bersamanya buang bibit ke dalam lumpur, haram hukumnya. Itu orang punya otak bagaimana. Masih yang bagus, semua yang buruk. Atau dukun, datangi dukun lalu dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Sudah datang ke dokter, katanya nggak sakit. Sudah datang ke terapi, nggak sembuh juga. Yang satu-satunya ke bapak. Sebentar, ada batalo ya? Jeruk. Kalau ada jeruk, beri talu. Pecahin. Mana guna-guna. Nah, ada yang syirik. Bapak yang syirik, ada yang syirik. Yang datang itu syirik, ada yang syirik katanya. Ya itu yang syirik itu yang percaya sama dukun. Berarti dia telah kufur dengan Al-Quranul Karim. Nah, dukun beda sama tabib. Tabib itu sama dukun bedanya adalah, kalau dukun itu dia mengobati sesuatu itu luar daripada nalar dan tidak ada hubungan dengan pengobatan biasa. Nah, kalau tabib itu ada rampahnya, diramu. Dukun diramu juga, tapi tidak sama orang sakit. Nah, kasih ke semua, karena setan semua. Ini disapa oleh ruh moyangnya. Jadi kalau tabib, ya urat ini, urat itu, daun ini, daun itu, rebus, minum airnya 3 kali sehari. Itu tabib.
Bagi kita sama saja, itu bahasa, lain bahasa. Dukun kampung, nah, dukun baranak. Kayak, jadi yang dimasukkan kahin di sini adalah orang yang menghubungkan sesuatu dengan jin atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan logika. Itu disebut dengan kahin. Babun fi kafarati man ata haidah. Bab tentang denda, kafarat, hukuman untuk orang yang menggauli wanita yang sedang berhaid. Wa bi haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id wa Muhammad bin Ja'far wa ibnu Abi Ali an Su'bah anil Hakam an Abdul Hamid an Miqsam an Abi an ibni Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi, tentang seseorang ya'ti imra'atahu yang menggauli ia akan istrinya, wa hiya haidun padahal dia sedang berhaid. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatasaddaqu bi dinarin, bersedekah ia seseorang dengan 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 2,5 gram emas. 1 dinar itu sama dengan 1 ameh orang Padang. 1 ameh. Atau dengan setengah dinar. Setengah dinar 1 gram 1/4. Ulama membahas hadis ini. Kenapa ada 1 dinar dan setengah dinar? 1 dinar bagi yang menggauli istrinya ketika awal-awal berhaid. Sedangkan setengah dinar bagi orang yang menggauli istrinya di akhir-akhir hari berhaid. Nah, kenapa dibedakan? Karena kalau awal-awal itu, pertama, darahnya tentu banyak. Yang kedua, istrinya baru saja berhaid. Masa nggak sabar? Tapi di akhir-akhir darahnya dikit. Kemudian kalau dia nggak sabar wajar. Kenapa? Sudah di akhir-akhir. Di situ logikanya. Sehingga ulama katakan ya tasaddaqu bi dinar atau bi nisfi dinar. Kenapa ada 2? Lalu ulama lah yang membahas kemana 1 dinar dan kapan setengah dinar dengan alasan tersebut. Babun fil haidi kaifa tautasilu. Bab tentang wanita berhaid, bagaimana cara dia mandi. Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Ali ibn Muhammadin qala haddatsana Waqi' an Hisam ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ia sang Nabi laha kepada Sayyidah Aisyah, wa kanat haidan, dan ada ya Sayyidah Aisyah itu sedang berhaid. Apa kata Nabi? Unqudhi sya'raki, lepaskanlah rambutmu. Lepaskanlah rambutmu, maksudnya lepaskan sanggul rambutmu. Waqtasili, dan mandilah. Berkata Sayyidina Ali dalam hadisnya, unqudhi ra'saki, lepaskan kepalamu. Nah, maksudnya sanggul yang ada di kepalamu. Masa dilepaskan kepalamu mandi? Nah, bagaimana dia mau mandi? Dari sana terjadi majaz mursal, zikrul mahal, iradatul hal. Disebutkan tempat, tapi maksud adalah sesuatu yang ada di tempat tersebut. Sebut kepala maksudnya adalah rambut. Hadis. Wa
وأبي قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم ابن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidatina Asma qalat, bertanya ia Sayyidatina Asma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ghusli minal mahid, tentang mandi dari haid. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khudhu ihdakunna, mengambil oleh salah seorang kalian, ma'aha wa sidraha, airnya dan daun sidirnya, fatathur, maka ia bersuci. Jadi disiapkan air dulu, kemudian disiapkan pengharum air, sampo kalau sekarang, sabun kalau itu adalah daun sidir, daun yang berbau harum. Kalau dalam kitab fikih kita terjemahkan daun jeruk, karena daun jeruk itu wangi. Patuh sinut tuhuro, maka kalian baguskan bersuci. Baguskan bersuci maknanya adalah istinja. Setelah istinja kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna. Itu maksud patuh sinut tuhur. Summa tasubbu ala ra'siha, kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya. Tasubbu, kemudian dia menuangkan di atas kepalanya, maf'ulnya dibuang karena maklum. Fatadlukuhu, lalu dia menggosok akannya kepala, dalkan syadidan, gosokkan yang kuat. Digosok kepala itu dengan gosokkan yang kuat. Sambungkan yang hadis Sayyidah Aisyah tadi, yaitu dengan membuka sanggul, hatta tablugha su'una ra'siha, sehingga sampai dia air ke pangkalnya kepala atau ke tulangnya kepala. Su'un itu ada tafsirannya idham, ada ditafsirkan yang usul, sampai dia air ke pangkalnya kepala atau tulangnya kepala, maksudnya ke dasar rambut. Summa tasubbu 'alaihal ma'a, kemudian menuangkan ia wanita di atasnya kepala akan air. Setelah disiram, digosok-gosok sehingga air masuk ke dasar kepala, kemudian tuangkan air lagi. Selesai mandi, itu dipotong apanya, hadisnya, siram kanan, siram kiri, selesai semuanya. Summa ta'khudhu firsatan, kemudian ia ambil sekerat, sepotong daripada kasturi, fatadhuru biha, maka dia bersuci dengannya kasturi. Kapan itu? Selesai mandi. Di sini Nabi tidak menceritakan tentang menyiram bagian kanan dan bagian kiri, hanya sampai cerita mandi ke bagian kepala, karena itu ada poin terpenting. Bagian kanan dan bagian kiri itu sudah menumpang dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian ada penambahan di sini, kalau sudah selesai mandi, sudah dihanduk badan, sudah dikeringkan, kemudian ambil sekerat daripada kasturi, kamu bersuci dengannya. Berkata Sayyidatina Asma, kaifa atatahharu biha, bagaimana saya bersuci dengan kasturi? Bukan kasturi itu minyak wangi, bukan kasturi itu untuk parfum. Berkata Sayyidah Aisyah, ka'annaha tukhfi dzalik, ka'annaha tukhfi dzalik tattaba'i biha athar dam. Berkata Sayyidah Aisyah, ka'annaha tukhfi dzalik, seolah-olahnya Sayyidatina Asma enggak paham dengan demikian, tersembunyi ia akan demikian.
salah. Berkata ya Sayyidah Aisyah, ka'annaha, seolah-olahnya Sayyidatina Asma tukhfi, menyembunyikan ia akan demikian. Tukhfi, menyembunyikan ia akan demikian. Maksudnya apa menyembunyikan? Beliau bertanya kepada Nabi dengan suara rendah sehingga yang lain nggak tahu kemana menyembunyikan. Bagaimana saya bersuci dengannya? Gitu. Jadi kan ngomong kencang, terdengar oleh yang lain. Nah bagian sini Sayyidatina Asma rendahkan suaranya. Tukhfi dari tatabba'i biha atharad dam. Kamu ikuti dengannya kasturi akan bekas darah. Kamu ikuti dengannya kasturi akan bekas darah. Maksudnya mana saja tempat yang kena darah, kamu iringi setelah dia bau kasturi. Artinya tempat yang berkena darah itu dikasih parfum biar bau darahnya hilang. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, wa sa'alathu, bertanya kembali ya Sayyidatina Asma, akannya Nabi SAW akan mandi junub. Nah, kalau bagaimana mandi junub, bagaimana wahai Rasul? Nah, bagaimana cara mandi junub? Padahal cara mandinya sama, tetapi Nabi jelaskan juga. Lihat kesabaran Nabi dalam menjelaskan. Berkata ya Nabi, ta'khudhu ihdakunna ma'aha, mengambil oleh salah seorang kalian akan airnya. Fatadhuru, maka dia bersuci. Fatuhsinut tahura, lalu dia baguskan bersucinya. Atau riwayat yang lain, tabluhu fit tuhur, dia bermubalaghah, melakukan secara maksimal dalam bersuci. Hatta tasubbal ma'a ala ra'siha, sehingga dia menuangkan akan air di atas kepalanya. Fatadluquhu, lalu dia menggosoknya kepala. Hatta tabluwa su'una ra'siha, sehingga sampai ya air ke pangkal-pangkalnya kepala, ke dasar-dasarnya kepala. Summa tufidul ma'ala jasadiha, kemudian dia tuangkan air di atas badannya. Berkata ya Sayyidatina Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa wanita Ansor yang terbaik? Lam yamna'hunnal haya, tidak menghalang akannya wanita Ansor oleh rasa malu, ayyatafaqqahna fid din, bahwa mereka memahami agama. Wanita Ansor, wanita yang pemberani bertanya. Jadi wanita memiliki sifat malu itu bagus. Itulah sifat wanita. Kalau ada wanita tidak punya sifat malu, jangan jadikan dia wanitamu. Biarkan itu orang saja. Tapi wanita kalau terlalu malu sampai masalah agama, masalah haid, masalah nifas, masalah kepribadian wanita yang dia tidak tahu hukumnya, dia tidak bertanya, itu bukan malu yang dipuji. Justru pada saat itu tidak malulah yang terpuji. Nabi bersabda, Sayyidah Aisyah mengatakan, bukan Nabi bersabda, Sayyidah Aisyah mengatakan, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar yang perasaan malunya tidak menghalang dia untuk bertanya tentang hal-hal kewanitaan. Bahkan ada salah seorang wanita datang kepada Rasul SAW membawa selembar kapas, satu potong kapas yang dimasukkan dalam selembar kain. Kapas, colek dia, kita sekarang kain, kirim ke Nabi. Kemudian apa pula? Kapas. Kapas apa ini? Ada kuning di situ. Nabi tutup lagi, kasih. Apa kata Rasul? Sampai tidak ada lagi warna kuning, putih seputih-putihnya. Apa yang ditanya itu? Apa yang ditanya?
Saking susahnya membahasakan itu di hadapan Nabi, karena banyaknya sahabat, wanita Ansar ini buat perbuatan seperti itu. Nabi nggak marah. Coba Ustaz ceramah ngirim, ada ibu ngirim kertas amplop itu, senang nih, ini ada kapas. Tadi buat dia, nggak datang lagi di bulan depan. Kurang ajar ibu situ. Kapas haid kasih saya. Ambil pembalut, masukkan amplop. Belum ibu, belum. Sampai putih seputih-putih. Memberikan amplop. Ada yang begitu? Nggak pernah orang buat. Tidak pernah dalam sejarah kecuali sejarah sahabat. Tapi di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, karena sudah tingginya bahasa waktu itu, seorang wanita mengirimkan buah apel bersama sebilah pisau kepada seorang syekh. Sampai buah apel di tangan syekh dibelah dua, kasih lagi sama wanita itu. Wanita itu pun pulang, minta belahan buah apel, ambil berkah tuh. Itu caranya ambil berkah. Suruh ke bulan buah apel, besok minta kentang suruh bulan sama kiai. Sebang buah bunga kol suruh potongin sama kiai dalam pengajian. Nah, ente kagak ngerti. Wanita itu bukan minta tolong belahan buah apel, tapi dia bertanya tentang kulit apel itu, kan warna merah. Maksudnya haid. Nah, kalau kami keluar darah seperti merahnya buah apel ini, kapan selesainya? Kata Syekh, seputih buah apel di dalamnya. Sudah putih selesai. Itu bijak namanya. Nah, tinggi bahasanya. Nah, jadi sebaik-baik wanita Ansar adalah wanita yang tidak menghalangkan mereka oleh merasa malu untuk memahami agama. Sekarang masalah haid, masalah nifas, masalah pendarahan itu tidak termasuk masalah yang menjadi pembicaraan di tengah keluarga. Siapa punya kakak perempuan? Ada bicara di rumah seperti itu? Enggak ada. Jadi ini anak perempuan mengatasi masalah haidnya, menyikapinya bagaimana, cara menyikapinya, cara mandinya, bersih atau belum bersih, haidnya lebih daripada 15 hari, 18 hari, 19 hari. Tanya sama siapa wanita itu? Tanya sama siapa? Tanya di sekolah sama guru? Tanya sama orang tua? Paling ditanya sama kawannya. Nah, kawannya pun sama, nggak tahu. Saya nggak ada haid 18 hari, saya 7 hari cuma nggak tahu. Jadi wanita itu sekarang dihadapkan dalam masalah agama yang terpenting, dia nggak pernah tahu. Mau tanya sama siapa? Maka antum nanti kalau jadi bapak orang, nah, itu masalah yang dimuzakarahkan di dalam rumah tangga. Taklim rumah, judulnya hari ini haid nifas. Kamu udah haid belum? Belum Pak, Bahir kasih tahu ya, bisa nikahin. Itu jelas itu, terus terang di rumah tangga sama bapak, mama. Imannya juga nggak tahu. Mamanya emak darah 17 kali nggak tahu saya itu. Nggak tahu juga emaknya, karena warisannya begitu. Tidak membicarakan masalah haid dalam rumah tangga karena dianggap perkara yang tabu, memalukan. Ada itu agama. Nah, babu majaa, bab tentang hadis yang diriwayatkan fi muakalatil haid, tentang makan bersama wanita berhaid. Artinya makan bersama dengan wanita berhaid dan bekasnya wanita yang berhaid. Nah,
وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام ابن شريح ابن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق الأزم وأنا حائضة فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, kuntu adalah aku ata'arraqul azma, aku menggigit tulang. Menggigit tulang maksudnya menggigit daging yang ada di tulang. Kenapa digigit? Karena begitulah cara makan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika makan daging yang ada di tulang, bukan dilepaskan dengan pisau atau dengan tangan, tapi dipegang tulangnya, dibawa ke mulut, digigit. Masya Allah, anaknya sok kambing. Ata'araqul azma, aku gigit akan tulang, wa ana haid, saya waktu itu sedang berhaid. Faya'khudhuhu, maka mengambil akannya tulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadau fahu haitsu kana fami, maka meletakkan ia Nabi akan mulutnya Nabi di mana adalah mulut aku. Jadi Nabi letakkan, Nabi gigit di mana saya menggigit di tulang itu. Wa asrabu minal ina'i, aku minum dari wadah. Faya'khudhuhu, maka mengambil akannya wadah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayada'u fahu haitsu kana fami, maka meletakkan ia Nabi akan mulutnya Nabi di mana adalah letak mulut aku sebelumnya. Wa nahid, saya sedang berhaid. Jadi bukan hanya dalam makan bersama hadis ini dibentangkan, tapi bahkan lebih daripada makan bersama, yaitu memakan dan meminum dari bekas makan atau bekas minum wanita yang berhaid. Tidak ada masalah. Kenapa Ismail? Lianna haidataki laisa fi famik, karena haidmu itu bukan di mulutmu. Yang kedua, gunanya adalah untuk mukhalafah dengan Yahudi, karena bangsa Yahudi tidak akan pernah makan bersama dan tidur bersama dengan istrinya yang sedang berhaid. Nabi perintahkan supaya berbeda dengan Yahudi. Hadis. Wa bi haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna al-yahuda kanu la yajlisuna ma'al haidi fi baitin wala ya'kuluna wala yashrabuna. Qala fadhukira dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Thabit dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya bangsa Yahudi, bukan agama, bangsa. Sesungguhnya bangsa Yahudi kanu adalah mereka la yajlisuna, mereka tidak akan duduk fi baitin dalam satu rumah ma'al haid bersama wanita berhaid. Kalau mereka tidak duduk dalam rumah bersama wanita berhaid, tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah mereka duduk di rumah, wanita berhaid masuk gudang, suruh menyingkir. Nah, itu yang masalah. Tapi kalau wanita berhaid ada dalam rumah, dia tempat pengasingan, nggak terlalu masalah. Tapi yang terlalu masalahnya bukan dia yang keluar, wanita berhaid digudangkan. Wala ya'kuluna, dan mereka tidak akan makan bersama. Wala yashrabuna, dan mereka tidak akan minum bersama.
Berkata ya Sayyidina Anas, fadzukira dzalika lin-nabi, disampaikanlah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal itu diketahui oleh Nabi, maka turunlah firman Allah, yas'alunaka 'anil mahid, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Apa makna mahid itu Safirullah? Apa? Ada dua makna. Satu, tafsir jalan kemarin. Satu, haid. Dua, tempat haid. Kul, katakan olehmu dianya haid atau tempat haid sedang berhaid itu ada penyakit, banyak kuman. Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah olehmu akan wanita di dalam masa berhaid. Jauhilah oleh kalian akan wanita di tempat haid. Kalau diartikan di tempat haid, jauhilah wanita di tempat haid, itu contoh dari hadis yang kita baca di awal tadi. Idza kana ihdana haidan fa amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tattazira summa yubashiruha. Nabi suruh wanita itu memakai sarung, lalu Nabi mubasyarah. Berarti yang Nabi jauhi apa? Tempat haid yang dijauhi, maka dibungkus erat-erat. Nanti mahid itu kalau diterjemahkan mahaliha, cocok dengan hadis tadi. Kalau fil mahid, wanita yang berhaid juga sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai', buatlah semuanya. Mereka kan tidak mau tidur serumah bersama, makan bersama, minum bersama, duduk dalam satu rumah bersama. Kalau kalian biar gak sama dengan Yahudi, isna'u kulla syai', buat semuanya kecuali satu, jima. Itu nggak boleh. Nah, baru mengerti umat Islam. Begitu tegasnya Islam untuk mukhalafah dengan Yahudi. Biar tahu rasa dia. Apa kata Yahudi? Pasti itu. Kalau Muhammad buat begini, pasti buat begitu. Nah, itu bentuk permusuhan yang jelas. Bagaimana kuatnya permusuhan antara satu orang dan yang lain? Dia beli sendal mirip sama sendal musuhnya. Pakai yang sendal saya. Baru beli kamu kasih, pakai aja. Emang kenapa? Selama beli sendal sebulan ini, bersama mau pakai. Itu. Nah, baju satu ambillah dekat saya. Emang kenapa? Tuh, saya beli juga dekat situ. Nggak mau sama-sama sama dia. Itu namanya musuhan. Sampai pada Nabi, wanita berhaid kalau Yahudi nggak makan bersama, nggak tidur bersama, Nabi bilang kalian buat semuanya. Ada satu orang sahabat bilang waktu itu, apa katanya? Biar kita jima sekalian wahai Rasul. Merah muka Nabi. Anggapan sahabat, Nabi marah sama sahabat yang satu orang itu. Tapi setelah itu dipanggil dikasih sesuatu, baru sahabat tahu Nabi nggak marah sama sahabat yang ngomong tadi. Itu memang semangat juga dia untuk menunjukkan berbeda dari Yahudi. Biar sekalian kita jimat saja, biar sekalian berbeda. Nah, sekarang coba-coba ngikutin Yahudi sama tahun baru, pohon Natal, itu kan sosial Bapak lo. Sudah jelas Nabi begitu jelas membuat satu mukhalafah yang anggap itu sosial. Nah, itu namanya bermasyarakat. Otak udah dicuci kalau ngomongnya begitu. Khair. Babun bima jaa fi jatina bil haidil masjid. Bab tentang
hadis yang diriwayatkan menjauhi oleh wanita berhaid akan masjid. Jelas begitu? Jelas kan? Apalagi alasan kamu membolehkan wanita berhaid masuk masjid? Dia kan zaman sekarang sudah ada pembalut, sudah aman masuk masjid, nggak bakalan darah tercecer. Nah, aman. Kalau itu orang junub kenapa dilarang masuk masjid? Hah? Apakah junubnya tercecer punya masjid? Kira orang junub itu keluar terus sepanjang hari, tuh gitu. Enggak kan? Selesai dia junub, kemudian nggak ada lagi yang keluar, bahkan sudah kering, kayak kulit ubi. Nah, masuk dia ke masjid, kenapa dilarang juga? Apakah tercecer? Enggak kan? Berarti bukan karena alasan tercecernya. Lihat di sini digabungkan nih. Orang junub, orang berhaid nggak halal masuk masjid. Lalu kenapa dia buat alasan? Zaman sekarang kan sudah ada pembalut, nggak bakalan netes lagi. Untuk tujuan majelis taklim nggak apa-apa wanita haid masuk masjid. Di mana itu pendapat munculnya? Di mana? Dari otak yang tidak punya syariat. Maaf, dari otak yang tidak punya madhab. Nah, dia memahami hadis menurut logikanya. Baca. Wa bi haddatsana Abu Bakr ibni Abi Syaibah wa Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ibnu Abi Ghaniyah an Abil Khattab al-Hajari an Mahdujin al-Zuhli an Jasrah qalat akhbaratni Ummi Salamah qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata telah masuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sarhata hadzal masjid. Sarha itu maknanya lapangan, ruangan. Ruangan ini masjid atau halaman. Sarha namanya juga halaman. Fanada, maka menyeru ia Nabi bi'ala sauti, dengan sekencang-kencang suaranya Nabi. Innal masjida la yahillu li junubin wala haidin. Sesungguhnya masjid tidak halal bagi wanita, bagi orang berjunub, dan tidak halal bagi wanita yang berhaid. Di garis bawah situ Ibnu. Fanada bi'a'la sauti. Jadi kalau ada satu penegasan itu mesti diserukan dengan a'la sauti. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babu maja'a fil haidi taro ba'da tuhri kadrata was-sufrata. Bab yang diriwayatkan tentang babu maja'a. Kalau ada maja'a itu babu itu mudhaf, boleh baca babun, tapi babu ma. Bab tentang sesuatu yang diriwayatkan perihal wanita berhaid yang ia melihat setelah suci. Apa yang dilihat? Keruh dan kuning. Ada warna keruh, ada warna kuning. Tadi dicek bersih, masukkan kapas putih bening, nggak ada lagi kotoran. Mandilah dia, sholat dia. Pas itu dicek lagi, ternyata ada keruh, kayak warna tanah atau kuning. Bagaimana sikap? Apakah dia berhaid ataukah sudah suci? Nah, hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an-Sayban an-Nahwi an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Ummi Bakrin annaha ukhbirat anna Aisyah radhiyallahu anha qalat
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Bakar, annaha sesungguhnya Ummi Bakar ukhbirat, telah diberitakan kepada beliau, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mar'ati tentang wanita, taro yang melihat ia wanita, ma yaribuha, sesuatu yang meragukan ia wanita, sesuatu yang meragukan ia wanita setelah suci. Dia tadi sudah suci, dah bersih, nggak ada kendala lagi. Ternyata setelah itu lihat hal yang meragukan, masih ada keluar keruh-keruh atau yang kuning. Nabi bersabda, innama irkun, hanya saja itu adalah keringat. Nah, air urukun atau uruk, jamak pada keringat-keringat. Itu keringat aja itu, bukan haid lagi. Kalau Muhammad bin Yahya, turidu ba'da tuhri ba'dal ghusli, maksudnya setelah suci itu setelah mandi. Kapan orang lakukan mandi? Wanita haid kapan mandi? Setelah bersih. Kapan dikatakan bersih? Setelah dicek dengan kapas, tidak ada noda kuning, keruh, merah, coklat. Tapi ketika dicek ada keruh, ketika dicek ada kuning, itu haid masih. Dicek bening, nggak ada apa-apa. Jadi dengar baik-baik. Suatu saat orang rumah itu akan bertanya hal ini. Buakah? Ya sampai itu nggak tahu jawabannya. Dicek kuning, dicek coklat. Wajib mandi nggak? Tidak boleh mandi? Belum. Oke, jawaban pas. Dicek putih bersih. Tidak boleh mandi? Sudah. Sholatlah dia. Kemudian mau namanya Rifki, dicek lagi, coklat. Yuribuha, membuat ragu dia. Ini haid lagi atau apa ya? Apakah itu haid? Apa itu? Keringat atau coklat? Nah, sering makan coklat. Ya, keringatnya coklat. Nah, hadis. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala anba'ana Abdul Razzaq qala anba'ana Ma'mar an Ayyuba an Ibni Sirin an Ummi Atiyah qalat lam nakun narad sufrata wal qudrata syai'an. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lam nakun, tidak adalah kami para wanita, naro, kami beranggapan, sufrata, warna kuning, kudrata, warna keruh, syai'an, akan apapun. Kami tidak menganggap kuning dan keruh itu sebagai masalah. Kalaulah satu hadis ini saja kita temukan, kita beranggapan kalau wanita yang berhaid keluar darah, kemudian sudah keluar kuning dan keruh, tidak menganggap masalah, wajiblah mandi. Kalau satu itu saja hadis ditemukan, begitu pemahaman yang akan terarah di situ. Tapi karena diulang, diawali dengan hadis yang pertama beserta judul yang ditetapkan oleh ahli hadis, baru kita paham. Tidak dianggap masalah warna kuning dan keruh kapan? Ba'da tuhur, baru tidak dianggap masalah. Tapi kalau belum pernah tuhur, maka kuning dan keruh masih haid. Tapi kalau sudah suci dan bersih dan sudah mandi, terlihat warna kuning dan keruh, baru kami tidak menganggapnya apa-apa. Qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Muhammad bin Abdullah Ar-Raqashi qala hadatsana Wahib an Ayyub an Hafsah an Sayyidatina Ummi Atiyah. Sayyidatina Ummi Atiyah itu apa tugasnya? Ismail? Profesinya apa? Sunat bayi wanita. Kalau wanitanya, bayinya aja. Kunna la na'uddu sufrata wa qudrata syai'an. Qala Muhammad bin Yahya wa huwa aulahuma indana bihadza.
aulahuma indana bihada. Babu an-nufasa'u kam tajlisu. Bab hadza babun. Ini adalah satu bab. An-nufasa'u kam tajlis. Wanita-wanita bernifas berapa lama dia duduk? Berapa lama dia duduk? Maksudnya apa? Hah? Wanita bernifas berapa lama dia duduk? Duduk ngapain? Duduk tidak sholat. Duduk itu tidak sholat, nggak berdiri untuk sholat, duduk aja tarik. Berapa lama dia? Masa duduknya, masa tidak sholatnya. 6. Wa haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Suja' ibn al-Walid an Ali ibn Abdul A'la an Abi Sahlin an Musa Asdiyah an Ummi Salamah qalat kanatin nufasa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanatin nufasa'u, adalah wanita-wanita yang bernifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajlisu, dia duduk tidak sholat, arba'ina yaman, 40 hari. Wa kunna, dan adalah kami, natli, kami melumuri, wujuhana, muka-muka kami, bilwars, nama tanaman yang ada di Yaman, minal kalaf, dari warna hitam yang menutupi muka. Kalaf, wanita warna hitam yang menutupi muka. Jadi selama melahirkan itu ada warna hitam menutupi muka, lalu dihilangkan dengan tumbuhan wars. Nah, ini yang ada di daerah mana? Wanita melahirkan dikasih mukanya sesuatu. Mana? Kampung Malaysia juga. Pilih dahi saja. Tepung apa itu? Pokoknya kasih tepung dahinya. Tandanya itu baru melahirkan. Supaya suaminya pulang kampung gak salah, ditandain. Nah, ini ada dalilnya. Itu adalah amalan Ahlul Madinah di zaman, tapi bukan dahi saja, semua muka. Nah, mau pakai apa itu nama itu? Masker. Nah, waktu itulah, karena nggak perlu dia cuci muka. Badak bareh. Nah, ada orang jual kapan tuh? Jualkan kapan, bunga-bunga, air mati, orang mati. Nah, itu ada budak bareh sih. Nah, jadi wanita itu dia nggak wudu, dia nggak perlu dia urusan sama suaminya. Nah, maka pakailah masker selama perawatan namanya, mumpung nganggur sholat. Dan begitu bijaknya agama. Nah, bijaknya agama, wanita dalam sebulan berapa kali nganggur sholat? Seminggu minimal. Selama berhaid berapa kali nganggur? Selama berhaid. Selama hamil? Hah? Nggak ada. Sejak wanita hamil, maka rahim tertutup. Sejak rahim tertutup, tidak ada bahasa tidak sholat. Sholat 9 bulan. Sholat 9 bulan. Nah, cuti 7 hari per bulan itu dikumpulkan oleh Allah di akhirnya.
Kenapa kumpulkan di situ? Istirahat buat dia. Tenang, terbawa lama. Kemudian sudah melahirkan. Kemudian sudah mengurus anak. Bagi anaknya wanita, kena kencing, terus siram bagian, siram badan, siram bagian lagi. Sementara dia berdiri, capek, baru saja melahirkan. Begitu agama menata supaya bisa aman dan nyaman bagi wanita. 7 kali 9 berapa? Hah? 7 kali 9? 63. Maka maksimal masa nifas itu adalah 60 hari. 60 hari. Sama dengan masa libur ketika haid 9 bulan. Diqadha di belakang. Lalu difullkan ibadahnya wanita ketika haid. Kenapa difullkan? Karena dia masa menterbiah bayinya di dalam kandungan. Dengan zikir, baca Quran gak boleh lepas. Kami liburkan, kami cabut liburan kamu daripada haid, supaya kamu fokus dengan ibadah, fokus dengan tilawah, fokus dengan amal apa saja sebagai didikan kepada bayi yang ada di perut. Nah, lepas nanti liburan kamu, kami tunda di akhir kamu melahirkan, karena di masa itu kamu dalam keadaan susah dan payah, dan waktu itu pendidikan sudah bisa dijalankan oleh suamimu. Maka pendidikan pertama diberikan kepada ayah dengan diazankan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Itu hikmah Islam, sangat sempurna sekali. 6 hadis. Wa haddatsana Abdullah bin Sa'id qala haddatsana Muharibi an Sallam bin Sulaiman aw Salmin syakka Abul Hasan wa azunnuhu huwa Abul Ahwas al-Muhaidin an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata memberi waktu lin nufasa'i bagi wanita-wanita bernifas arba'ina yawman 40 hari, illa kecuali antara bahwa melihat ia wanita at-tuhra akan suci qabla zalik sebelum demikian 40 hari. Maka 40 hari itu bukan batasan tertentu, tapi melihat kepada keadaannya, apakah niara nifasnya masih keluar atau sudah suci. Kalau dia melihat sudah suci walaupun masanya sebelum 40 hari, maka dia wajib mandi. Tapi apabila dia melihat lebih pada 40 hari, tetap dikatakan nifas sampai maksimalnya 60 hari. Lebih daripada 60 hari masih terlihat darah, maka itu dianggap darah istihadah. Nah, maka wanita juga menetapkan tanggal nifasnya kapan, melalui tanggal hijriyah. Itu 60 hari ke depan harus selesai. Kalau tidak selesai tetap wajib sholat. Babu man waqa'a alam rati wa huwa haid. Bab tentang seseorang yang terjatuh atas istrinya, karena mungkin dia nggak lihat jalan, terjatuh di atas istrinya padahal istrinya sedang berhaid. Wa haddatsana Abdullah bin Jarrahi qala haddatsana Abul Ahwas an Abdul Karim an Al-Miksam an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza waqa'a ala imra'atihi wa hiya haidun amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatasaddaqa bi nisfi dinarin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana ar-rajulu adalah seorang laki-laki idza waqa'a apabila dia terjatuh ala imraati di atas istrinya padahal istrinya sedang berhaid,
Maksud terjatuh di sini dia menjima istrinya, maka memerintahkan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tasaddaqa, bahwa dia bersedekah dengan setengah dinar. Ini hadis hampir sama dengan hadis yang kita baca tadi, kafarat jima ketika haid. Babun fi muakalatil haid. Wa bi haddatsana Abu Bisrin Bakr ibnu Khalaf qala haddatsana Abdul Rahman ibni Mahdi an Muawiyah ibni Salih an Al-Ala'i ibni Harith an Harami ibni Hakim an ammihi Abdullah ibni Sa'din qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makan bersama dengan wanita yang sedang berhaid. Maka berkata, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakilha, makan bersamalah kamu dengannya. Babun fi salati fi thawbil haid. Bab tentang solat dalam pakaian yang dipakai oleh wanita yang berhaid. Wa bi haddatsana Abu Bakr ibni Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Talhah ibni Yahya an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Uthbah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata, ya Sayyidah, kana Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, melakukan salat, wa ana ila jambi, padahal saya di sampingnya Nabi, wa ana haidun, padahal saya dalam keadaan berhaid, wa alayya mirtun li, dan di atas saya ada selimut saya, wa alaihi ba'du, dan di atasnya Nabi ada sebagiannya selimut. Jadi selimut yang dipakai oleh Sayyidah Aisyah sebagiannya mengenai Nabi, maka Nabi tidak menganggap itu masalah. Wa bi haddatsana Sahl bin Abi Sahlin qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Saybani an Abdullah bin Shaddad an Maimunah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, ya Nabi, wa alaihi mirtun, di atasnya Nabi ada selimut, alaihi ba'duh wa alaiha ba'duh, di atasnya Nabi ada sebagian selimut tersebut, sedangkan di atasnya Sayyidah Maimunah juga ada sebagian selimut yang sama, padahal Sayyidatina Maimunah sedang berhaid. Itu maknanya salat di dalam pakaian wanita berhaid, bukan memakai pakaian yang dipakai oleh wanita berhaid. Itu sudah kita bahas kemarin, yaitu Nabi memerintahkan untuk mengorek pakaian tersebut, bekas darahnya, lalu mencucinya, kemudian menyiramkan, memercikkan air ke bagian yang lain, lalu dipakai sholat. Itu juga masuk dalam kategori sholat di dalam pakaian wanita berhaid. Di sini babnya lain, itu sholat dalam pakaian, yang dalam pakaian itu juga ada wanita yang berhaid. Babun idza hadatil jariyah lam tusalli ila bi khimar. Bab tentang apabila telah berhaid oleh wanita, oleh anak wanita. Apabila telah berhaid oleh anak wanita, maka tidak boleh sholat ia anak wanita kecuali pakai mukena, dikarenakan dia sudah baligh. Wa bi haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad qala haddatsana Waqi' ana Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha,
Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk ya Nabi menemui Sayyidah Aisyah. Fahtabahat maulatul laha, maka bersembunyilah salah satu budak wanita miliknya Sayyidah Aisyah. Bersembunyi seorang budak wanita milik Sayyidah Aisyah. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadat, dia telah berhaid. Faqalat na'am, ya, kata Sayyidah Aisyah. Fasyaqqalaha min imamati, maka membelah ya Rasul untuknya budak wanita dari sorbannya Nabi. Faqala ikhtamiri bihada, berjilbablah kamu dengan ini. Maknanya, ketika seorang wanita kalau sudah baligh, maka mesti keluar rumah menutup aurat secara sempurna. Ketika Nabi masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah, dalam rumah Nabi itu ada budak wanita milik Sayyidah Aisyah. Mungkin sebelumnya Nabi masuk, budak itu santai, nggak pakai jilbab. Nabi masuk, budak itu nggak pakai tutup kepala. Ya Nabi biarkan, karena masih anak-anak. Tapi pas Nabi masuk, budak itu langsung sembunyi dia, mengelak supaya tidak terlihat oleh Nabi. Kok beda dia sekarang nih? Sudah menutup diri dia, sudah berhaid dia. Sudah. Kalau sudah berhaid dia, kenapa nggak kamu beliin jilbab? Mafis fulus, ada uang. Kenapa nggak kamu kasih jilbab kamu? Nggak ada jilbab saya. Karena Nabi buka sorbannya, belah dua. Nah nih, pakai jilbab kamu. Pakai jilbab. Berjilbab dengan sorban Nabi. Nah, pas sorban kita dibelah dua, saya dijilbab. Hah? Tidak, berarti sorban itu lebarnya 2 kali. Itu istimbat hukumnya. Nah, ini cocok di sorban. Nah, ini dibelah 2, saya dijilbab. Kalau sorban ini beli 2, gunting itu bisa. Kita segi 4 dia, gunting pojok ke pojok. Saya dijilbab 1. Bisa berarti. Tapi nggak ada orang buat begitu, kasih 1 itu di depan. Cara buatnya. Nah, begitu mahabbah Rasul, nggak pikir panjang, karena itu dah syariat Allah, mesti ditunaikan. Nabi belah 2 sorbannya, kasih pada budaknya. Apa kata budak itu? Kalau pun dia tidak punya jilbab, dia akan simpan sorban itu. Sorban pemberian Nabi untuk jilbab saya. Nah, hadis. Wa bi hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abdul Walid wa Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Salamah an Qatadah an Muhammad bin Sirin an Safyan bintil Haris an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haid, tidak menerima oleh Allah akan salat wanita berhaid, maksudnya wanita yang sudah baligh, kecuali dengan pakai mukena khimar. Babun hal haidu tahtadibu, wanita berhaid itu memakai inai, memakai pacar namanya, bahasa Melayu nggak salah itu, memakai inai. Maksud pakai inai itu adalah bukan hanya menginai kuku atau bikin batik pekalongan di jari, itu bukan pakai inai namanya. Itu termasuk wasimah, wanita yang bertato. Maksud pakai inai itu adalah tangan dilumuri dengan inai.
Nah, sehingga warnanya kelihatan hitam, sawo matang paling enggak. Kalaupun enggak sawo matang, kalau buciga keluar dia. Berikan sesuatu, belanja misalnya 5 barang, hitam enggak menarik saudara. Kagak tahu nih itu dilapisi inai, kalau dibuka inainya gelap mata dia. Tapi dengan adanya inai, maka yang wajib ditutup itu kan selain muka dan telapak tangan. Ini bagaimana? Kasih inai. Jadi wanita kalau sudah berhaid, maka kasih inai. Ketika dia bermuamalah dengan laki-laki mana saja, dia memandang kulit wanita itu tidak tertarik karena sudah tersamarkan dengan warna inai. Orang menganggap dia itu hitam lah begitu. Tapi kalau ini yang dia pakai melingkar-lingkar di sini, itu bukan tidak orang tertarik. Yang hitam pun udah pakai gitu tertarik orang tuh lihat. Ini batik mana pula ini? Jadi beda babnya. Itu termasuk dengan tabarruj. Bilang sama ibumu, saya ibumu oke itu juga. Bilang sama kakakmu, bilang sama nenekmu. Nah, nenek juga ada yang berdosis ya. Ya, baca dan. وأبي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب المعاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت نختدب الحائض فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, sesungguhnya seorang wanita pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Berkata, ya Sayyidah Aisyah, berkata, ya wanita, tahtadibul haid, bolehkah pakai inai oleh wanita berhaid? Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, qad kunna, sungguh adalah kami di zaman Nabi atau di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pakai inai. Falam yakun yanhanaan, maka tidak ada ya Nabi melarang kami dari memakai inai. Kami tidak dilarang oleh Nabi memakai inai. Habis masalah wanita berhaid, masuk dalam masalah orang pakai jabair dan kalak, atau orang patah pakai gip. Nah, kita habiskan bab ini. Masya Allah. Karena kita bersolah, antum yang baca. Babul masih alal jabair, bab menyapu di atas tengkala. Tengkala itu dulu kayu-kayu yang disusun untuk merapatkan tulang kembali. Terus sekarang orang pakai gips atau tepung semen putih. Wabili qala sana Muhammad bin Abban al-Balkhi qala hadatsana Abdul Razzaq qala ambana Israil an Amri bin Khalid an Zaid bin Ali an abihi an jaddihi an Ali sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ingka sarat ihda zandaya, patah salah satu lengan saya. Patah salah satu lengan saya. Fasa'altun Nabiya, maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarani, maka memerintahkan ya Nabi an amsaha alal jabair, bahwa saya menyapu di atas tengkala. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang patah anggota wudunya, lalu dia pakaikan tengkala, beberapa kayu yang dipotong sama untuk diikatkan di tempat yang patah supaya tidak bergerak, atau pergi ke dokter dikasih tepung, kasih semen putih, disemen. Kemudian ketika dia berwudu, dia cuci anggota yang sehat, muka,
sisa tangan yang sehat, kemudian di atas tengkala itu diusapkan air. Nah, maka wudunya dia sah. Syaratnya bagaimana? Sebelum tengkala dia pasang, dia berwudu dulu dengan sempurna. Dia cuci darahnya, dibersihkan, bilang sama dokter jangan kasih alkohol. Nah, kalau kasih alkohol tidak boleh, nanti sholat wajib diqadha. Jangan pakai alkohol, bersihkan pakai air apa gitu, air yang suci. Kemudian lepas itu berwudu secara sempurna, baru pasang tengkala. Nanti ketika wudu cukup menyulapkan air di atas tengkala, disamakan hukumnya dengan menyapu di atas sepatu. Yang disyaratkan berwudu setelah sempurna baru pakai sepatu. Begitu juga menyapu di atas sorban, dengan menyapu bagian kepala menggunakan sapuan atau sorban. Khair. Qala Abu Hasan Ibnu Salamah qala ambana Al-Dabari an Abdul Razak nahwa. Kalau hari ini tidak kepikiran seperti itu, kenapa sudah tabrakan, sudah patah, nggak bisa ngomong sama dokter, pastilah pakai alkohol membersihkannya, agar nanti ada pembusukan. Kalau begitu, sholatlah tepat waktu semampunya. Nanti hitung berapa sholat yang tertinggal wajib diqadha. Babul li'abi yusibu thawba, bab li'ab. Air liur. Bab air liur yang mengenai pakaian. Bila qala sana Ali bin Muhammad qala sana Waqi'ana Hamam bin Salaman Muhammad bin Zaid an Abi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hamil al-Husain, menggendong ia Nabi akan Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an di atas pundaknya Nabi. Wa du'abuhu, padahal air liurnya Sayyidina Husain mengalir atasnya Nabi. Jadi air liur anak-anak itu suci. Walaupun identik air liur anak-anak itu bernajis. Kenapa bernajis? Kadang-kadang dia pegang benda masuk mulut, pegang ini masuk mulut, congkel ini masuk mulut, dia buat telaga, dia usap dengan tangan masuk mulut. Nah, pernah gitu kan? Duduk pipis, kemudian untuk main-main airnya, kemudian untuk masuk mulut. Nah, saya kan identik mulut anak itu penajis, tapi secara selagi tidak nampak dan tidak terlihat, air liurnya dianggap suci. Babul majji filina, bab meludah dalam wadah. Apabila qala sana Suwaid bin Sa'id qala sana Sufyan an Uyainah ibnu Uyainah an Mis'ar wa hadatsana Muhammad bin Uthman bin Karamah qala sana Abu Usama an Mis'ar an Sayyidina Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi Sayyidina Wa'il radhiyallahu anhu qala, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bidalwin, didatangkan kepada Nabi dengan ember, famat madominhu, kemudian Nabi meludah darinya. Artinya Nabi meludah ke dalam ember itu. Famajja fihi, lalu maka meludahkan ia Nabi ke dalamnya ember miskan, akan kasturi. Maksudnya air liur yang Nabi ludahkan itu bau kasturi, itu maksudnya. Bahkan lebih harum dari kasturi. Wantasara kharijan minad dalwi, tersebar ia bau keluar dari ember. Air liur Nabi. Kadang-kadang kita batuk berdahak, lalu kita tidur, keluar lagi ke jendela, mana buang jendela, nggak ada. Cari, buang, lama-lama tidur, ngalir lagi dia, buang. Kan capek itu. Sediakan tempat tidur, masuk situ. Apalagi sudah tua-tua, usia 60 tahun, nah itu di tempat duduknya khusus para masyayikh misalnya, kebayang kantongnya pengajar. Nah, ada 2 gelas, ada gelas pemasukan, ada gelas pengeluaran. Itu bukan bid'ah, itu sunnah. Cara mengatasi
kemudahan dalam bergerak. Jadi kalau masih muda batuk kadang-kadang itu nggak ada masalah. Wabila qala sana Abu Marwan qala sana Ibrahim bin Sa'din an Az-Zuhri an Mahmud bin Rabi' wa kana qad aqala majjatan majjaha Rasulullah. Ada Yasina Mahmud bin Rabi' aqala. Apa arti aqala? Ay hafizah, menjaga ia akan air ludah yang meludahkan akannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dalwin, dalam ember, min bi'ril lahum, dari sumur milik mereka. Jadi Sayyidina Mahmud itu ambil ludah Nabi, disimpan dia sampai kampung, dibuang ke sumurnya. Di ludah Rasul, wangilah bau sumurnya. Nah, babun nahi ayyara aurata akhih, bab larangan bahwa ia melihat aurat saudaranya. Abi qala sana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala sana Zaid bin Hubab an ad-Dhahhak ibn Utsman qala sana Zaid bin Aslam an Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah, tidak boleh melihat oleh wanita kepada aurat wanita yang lain. Wala yanzurir rajulu ila auratir rajul, tidak boleh melihat oleh laki-laki kepada aurat laki-laki yang lain. Bi qala Abu Bakar bin Abi Syaibah bi qala hasana Uqi an Sufyan an Mansur an Musa bin Abdullah bin Yazid an Maula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat ma nazartu, tidak pernah aku melihat, wa ma ra'aitu dan aku tidak pernah melihat kepada farad Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Qala Abu Bakr kana Abu Nuaimin yaqulu an maulatin di Aisyah. Di atas maula, di bawah maulatin. Berarti ada riwayat mengatakan budak itu laki-laki, ada mengatakan budak wanita. Yang merawikan hadis itu adalah perempuan. Babu man iktasala minal janabah, bab orang yang mandi dari janabah. Setelah mandi, fabaqiya min jasadi lum'ah, masih tersisa dari badannya satu ruang, lam yusibha ma, yang tidak terkena air. Pakai faisna, bagaimana dia memperlakukan anggota yang tidak terkena air tersebut. Wabila qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Isa bin Mansur qala hadatsana Yazid bin Harun qala ambana Muslim bin Sa'id an Abi Ali Ar-Rahabi an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala, mandi ya Nabi, min janabatin, dari junub, fara'a lum'atan, lalu melihat ya Nabi satu ruang, lam yusib halma, yang tidak mengenai akannya oleh air, faqala bi jummati, maka berbuat ya Nabi dengan jummahnya. Jummah, apa makna jummah? Dia adalah rambut yang sampai ke pundak. Maka berbuat ya Nabi dengan jummahnya, maka memeras ya Nabi akannya jummah di atasnya air, di atasnya anggota. Jadi rambut Nabi yang masih basah tadi diperas. Jadi airnya itu dipakai untuk menyiram anggota yang sedikit enggak terkena air. Qala Ishaq fi hadithi fa asara sya'rahu 'alaiha. Bila qala sana Suwaid bin Sa'id qala hadatsana Abu Awas an Muhammad bin Ubaidillah an Hasan bin Sa'id an Abihi an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka berkata ia seorang laki-laki, inni tasaltu minal janabah, sesungguhnya aku mandi dari junub. Wa salaitul fajra, dan aku sudah salat subuh. Wa salaitul fajra, dan aku sudah salat subuh. Summa asbahtu, kemudian di pagi hari,
Fara'aitu, aku melihat qadra maudhi'iz zufri, kadar seukuran kuku, kadar setempat kuku yang tidak mengenai akannya oleh air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kunta masahta alaih," jikalau adalah kamu sentuhkan di atasnya dengan tanganmu, ajza'aka, cukup ia akan kamu. Jadi ambil air, kenakan ke tempat yang tidak terkena air. Mudah sekali. Kenapa? Karena dalam mandi janabah tidak wajib tartib. Jadi di mana yang enggak kena air langsung kita siram. Beda halnya dengan wudu. Kalau wudu, di mana yang tidak terkena air kita siram. Kemudian anggota setelah anggota itu. Tangan kiri enggak kena air, sikunya misalnya enggak basah, siram kukunya, sikunya. Kemudian sapu lagi kepala, telinga dan kaki. Walaupun kepala dan kaki itu cukup dalam pencuciannya, karena kepala dan kaki tidak sah karena siku tadi belum terkena air, karena wudhu wajib tertib. Kalau mandi janabah tidak, mana yang tidak kena itu saja yang dikasih. Babun terakhir, man tawadda'a fataraka maudi'an lam yusibhul ma'. Ada hadisnya di sini, seseorang yang berwudu lalu meninggalkan satu tempat yang tidak terkena air. Bila qadasana Harmalah bin Yahya qadasana Abdullah bin Wahb qadasana Jarir bin Hazim an Qatadah an Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad tawadda'a, sungguh telah berwudu ia laki-laki, wa taraka maudi'az zufri, meninggalkan ia laki-laki akan setempat sebesar kuku, lam yusibhul ma', yang tidak mengenakannya oleh air. Faqala Nabi, berkata kepadanya laki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji', kembalilah kamu, fa ahsin wudu'ak, sempurnakan wudu'mu. Artinya mesti diulang. Bila qadasana Harmalah bin Yahya qadasana Ibnu Wahb bin Ha wa hadatsana Ibnu Humayd qadasana Zaid bin Hubab qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Abi Zubair an Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum qala, telah melihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki tawaddaa, dia berwudu, fataraka maudi'az zufri, dia meninggalkan satu tempat seukuran kuku di telapak kakinya. Fa'amarahu, maka memerintahkan akannya Nabi, maka memerintahkan ia Nabi akannya laki-laki supaya mengulang wudu dan solatnya. Qala, berkata ya Sayyidina Umar, faraja', kembalilah laki-laki itu mengulang wudu dan solatnya. Berdasarkan hadis ini, maka ulama berpendapat tartib mualat dalam wudu hukumnya wajib. Kenapa Nabi suruh dari awal, kenapa enggak cuci kaki saja? Karena ada ulama berpendapat mualat wajib hukumnya. Tapi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mualat tidak wajib. Maka pada saat itu boleh saja mencuci kaki dan langsung sholat. Wallahu a'lam bishawab. Alaihi wal subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.